Saipul Jamil akhirnya pulang. Kemarin siang ia untuk pertama kalinya sejak mendekam di balik jeruji besi tahanan Polsek. Ia akhirnya menginjakan kaki untuk pertama kalinya di halaman rumahnya di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kedatangan Saipul Jamil sempat mengundang jutaan mata warga sekitar menonton proses rekonstruksi kasus dugaan pencabulan yang disangkakan terhadap pedangdut yang biasa disapa Bang Ipul itu. Dengan wajah pucat pasi, Saipul Jamil tak henti-henti melebar senyum pada awak media. Bang Ipul, turun. Tadi kami buat dari awal sesuai dengan berita acara, kita buat 31 adegan. Namun pada waktu pas kita melakukan rekonstruksi, ada 3 tambahan adegan, jadi total 34. Alhamdulillah SJ melaksanakan semua, melakukan dengan baik, tanpa ada hambatan, tanpa menolak ada apapun. Semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ya, keinginan itu berdasarkan apa yang jadi proses penyidikan. Dalam proses rekonstruksi yang berlangsung sekitar 2 jam secara tertutup tersebut, Duda Saipul dan sejumlah saksi melakukan 34 adegan. Padahal sebelumnya dalam BAP pihak kepolisian hanya menyertakan 31 adegan tanpa dihadirkan DS sebagai korban sekaligus pelapor. Lantas benarkah pasca digelar perkara rekonstruksi kemarin terkuak fakta baru yang membuat Saipul sulit berkelit dari sangkaan? Sampai saat ini juga prosesnya berjalan dengan lancar. Jadi kalau isinya Mas yang mau nanya, ya mohon maaf, itu bukan konsumsi rekan-rekan. Kira-kira perlu waktu berapa lama Mas untuk P21? Secepatnya. Bagaimana menynkronkan antara satu kasus dengan kasus yang lain? Ada konsortir? Ya itu nanti koordinasi kami dengan penyidik, itu bisa diatur waktunya Mas. Ipul sendiri pun tidak membantah ataupun seperti apa yang ada dalam proses penyidikan, semuanya berjalan dengan damai. Semua hasil rekonstruksi ini saya sudah rekam, saya sudah lihat dengan baik, ya ada 34 item tadi, dan akan saya konfirmasikan, klarifikasikan dengan DS. Apabila memang itu nyata, ya, atau apabila memang ada kekurangan, kami akan menyampaikan juga kepada pihak penyidik. Ya, jadi kemarin ini berlangsung rekonstruksi Saipul Jamil yang dilakukan secara tertutup. Dan kemarin bersama sejumlah saksi, Ipul melakukan 34 adegan rekonstruksi. Intinya sama-sama kita doakan saja semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semua cepat selesai ya. Oke baik, dan selanjutnya ada dari Chan Kelvin yang mendapat surprise di usianya yang ke-31 tahun. Wow, happy birthday Chan, panjang umur, sehat selalu. Dan kira-kira seperti apa suasana surprise untuk Chan Kelvin? Sama-sama kita lihat, ini dia. Pojokin dulu, tiup dulu kali Chan. Tiupkan di dalam aja kali. Sini aja dulu, tiup. Kuenya nggak makan. Seperti itulah reaksi Chan ketika mendapat kejutan dari para sahabatnya. Dengan muka datarnya dan tidak bisa berkata banyak, Chan meniup kue ulang tahun pertamanya. Ya, tepat di hari itu presenter dan komedian Chan Kelvin genap berusia 31 tahun.
Chan memang tidak menyangka akan mendapatkan kejutan dari orang-orang terdekat termasuk keluarga besarnya. Ya Allah, gue dibohongin beneran. Katanya mau meeting ini buat film gue yang baru. Ya Allah. Makasih Ayah. Wow. Apa? Ini dong, Chan. Jadi deg-degan sumpah nih. Siapa lagi? Ini memang bukan kejutan pertama bagi Chan. Sebelumnya, tepat di malam ulang tahunnya, Chan juga mendapat kejutan dari para fans. Meski begitu, Chan tetap bersyukur di usianya kini masih diberikan kesehatan dan rezeki melalui pekerjaan-pekerjaannya. Dan sebagai wujud syukurnya, ia pun kerap melakukan kebiasaan untuk sholat di masjid di malam ulang tahunnya. Kalau ini adalah surprise kedua kalinya. Yang pertama semalam nih, sebenarnya ini anak-anak Kevinis, anak-anak sahabat Ara juga ngumpul TC kan di rumah saya. Dari jam 10 malam mereka siap-siapin balon, terus salat juga, terus foto-foto juga. Terus saya datangnya nyampe rumah tuh 1:30. Jadi mungkin karena saya setiap ulang tahun tuh selalu ada rutinitas harus sholat di masjid ya. Itu kayak sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, sama sholat taubat. Pengennya sih semua cita-cita yang belum tercapai bisa tercapai. Mudah-mudahan pekerjaannya, nanti kerjaannya, karirnya lebih bagus lagi. Paling penting adalah mudah-mudahan di umur saya yang sekarang ini saya bisa mendapatkan tulang rusuk saya kembali. Inilah dua anak muda zaman sekarang, Bapak Tara. Ya, harapan Chan di hari ulang tahunnya ini memang bisa dibilang realistis. Bagaimana tidak? Di usianya yang sudah memasuki kepala 3 ini, Chan masih tetap terlihat seorang diri, padahal orang tuanya Sri Darwati ingin segera melihat putranya masuk ke pelaminan. Si Chan sih nggak minta didoain minta jodoh, cuma dia ketawa aja, cuma mamanya ya mudah-mudahan cepat dapat jodoh gitu. Tapi dia kalau dibilang soal jodoh-jodoh mesti marah dia gitu. Apaan sih, nanti kan jodoh juga ketemu. Mungkin orang tua juga sedikit mendesak juga karena kan adik saya yang kedua itu kemarin sudah married dan saya dilangkain, dan adik saya yang terakhir itu sudah pacaran sama kurang lebih 5 tahun dan siap juga untuk menjenjang yang lebih serius lagi. Sedangkan saya kemarin ketika saya pacaran 5 tahun lamaan, udah 31 cuy, waktunya untuk menikah. Masa mau dilangkahin lagi sama adiknya yang cewek? Gak mungkin dong ya. kepo banget sih.